Mari kita renungkan kembali salah satu daripada firman Allah ayat Al-Quranul Karim yang bunyinya kullu man 'alaiha. Allah katakan setiap yang berada di atas permukaan bumi ini pada satu saat dia akan binasa dan musnah dan lenyap. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa sesungguhnya tidak ada yang abadi di atas dunia. Oleh karena dengan jelas Allah katakan tidak ada yang abadi di dalam dunia ini, maka ambillah pelajaran yang sangat baik bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang dapat kita andalkan di atas dunia ini dan sampai akhirat melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tempat kita bersandar, Allah tempat kita bermohon, dan Allah yang senantiasa kita tuju di setiap ibadah dan kebaikan yang kita laksanakan. Karena hanya Allah lah yang abadi selama-lamanya, mulai daripada dunia sampai hari akhirat ataupun maliki yaumiddin. Hanya Allah lah penguasa pada hari kemudian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di dalam hal kematian ini, kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah peristiwa yang tidak disukai oleh manusia. Sesuai apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ada dua perkara, ada dua macam yang tidak disukai oleh manusia, kata Rasulullah. Yang pertama, yakrahul maut. Manusia itu, kata Rasulullah, tidak menyukai akan mati. Tidak ada orang yang suka mati. Jangankan orang yang masih muda, kita si metua nepe, ngau umur 100 tahun, dia ngau sakit, kasi sebut nak mati, dia mau ulang dia mati. Padahal ngau 100 tahun. Maka jelas dengan Rasul mengatakan, mati itu tidak disukai oleh manusia. Wal mautu khairun lahum min fitnah, kata Rasul. Walaupun mati itu tidak kita sukai, mati itu tidak kita rela, mati itu tidak kita inginkan, tapi perlu dan kita ketahui dan kita sadari kematian itu lebih baik bagi kita daripada hidup di atas dunia ini terus bertambah dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang geluh dak mati dak teta, tapi perlu kita ingatkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lebih baik mohon kepada Allah segera mati ketimbang geluh bagah dunia, dosa terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita ahli ibadah enggak, dari agama jauh, sembahyang mapot, zakat ndak pot, puasa ndak pot, berbuat baik tidak mau, bahkan yang kadang-kadang amalan kita itu merusak orang lain. Maka orang yang model begini, tidak kita potobat hati dan semangat, maka lebih baik mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat-cepat kita diambil oleh Allah. Lebih baik mati kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hidup kita bertambah dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya penyakit paling belin bagah dunia tidak mau beribadah, mabot tungkuk, mabot ala cuak, penyakit yang harus cepat-cepat kita obati. Dia sakit lumpuh mengembelin penyakit nadi, karena tidak ada orang penyakit lumpuh penyebabnya masuk neraka, enggak ada itu. Enggak ada penyakit dalam dunia ini yang diberikan oleh Allah kalau penyakit jasmani penyebabnya sampai kita dimurkai oleh Allah, enggak ada. Tetapi penyakit yang kita dimurkai oleh Allah penyebabnya kita masuk neraka, itu adalah meninggalkan kewajiban kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada Allah, dan mengerjakan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penyakit yang paling ringan. Ini betul. Penumpang.
Oh mementang tapi mange to kena ale cua masya Allah ngombau tano TP deni masjid tak sanggup tando deh deni warung kopi Allah ya Tuhanku batu bego. Ini adalah penyakit yang paling besar yang segera kita dauni. Kenapa begitu? Karena tidak ada penyakit yang lebih besar daripada penyakit yang malas beribadah, tidak mau beribadah, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijadikan dibukakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau melaksanakan ibadah. Dendak malu aktif. Malu faedah ngeluh. Gak kaya hak tebuina, gak ketera milik tebuina, dia malot beribadah. Kalau tidak melaksanakan kebaikan kepada Allah, tidak ada iman dan takwa kepada Allah, tidak ada arti. Siu-siu ngeluh tebaga dunia, siu-siu malot keguna situ. Maka mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu hati kita ini diketuk oleh Allah agar bertambah terus kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum sembahyang, yang belum mau belajar urusan agama, belajarlah mumpung hidup masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah dengan ilmu itu tidak boleh dipisahkan.